Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa lagi bersama Bapak. Ya, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, masing-masing berdoa di rumah ya. Anggap saja kita sudah berdoa dan jangan lupa ya tetap jaga kesehatan. Oke, setelah kalian berdoa nanti kita akan membahas tentang pelajaran matematika, yaitu tentang faktor dan kelipatan bilangan. Apa saja materinya? Ya, mari kita ikuti bersama. Nah, anak-anak buka buku matematika, ya, buku matematika halaman 49. Di situ kalian akan melihat ya faktor dan kelipatan bilangan. Nah, satu faktor bilangan. Mari kita lihat. Ya, di situ ada gambar, ada tim penari terdiri dari 6 orang, ya. Nah, sebutkan bilangan yang merupakan faktor dari 6. Sebelum itu kita lihat dulu, tengok ke kiri, di situ ada kolom tahukah kalian, ya. Di situ secara umum diartikan faktor bilangan itu adalah bilangan A disebut faktor dari bilangan B jika A habis dibagi B. Tetapi A dan B adalah bilangan asli. Itu ya. Nah, untuk mengerti kalimat itu, mari kita lihat pertanyaan berikut. Sebutkan bilangan yang merupakan faktor dari 6. Dan yang kedua, apa itu arti dari faktor bilangan? Setelah kita menelusuri apa saja faktor bilangan 6, pasti kita akan mengetahui kesimpulan apa itu faktor bilangan. Ya. Nah, mari kita lihat. Pada gambar di atas tadi terdiri 6 orang, yaitu satu tim penari yang terdiri dari 6 orang. Jadi dapat kita buat atau mencari faktor bilangannya seperti pada kegiatan yang ini. Yang pertama, karena penari, mereka harus dituntut untuk mencari formasi tarian mereka. Ya, formasi pertama yaitu satu barisan. Satu barisan ya, terdiri dari 6 orang. Maka formasi pertama ini ditulis dengan 1 dikali 6. Formasi kedua terdiri dari 2 baris. Masing-masing baris terdiri dari 3 orang. Maka dapat ditulis 2 kali 3. Formasi ketiga terdiri dari 3 baris. Masing-masing baris 2 orang. Maka ditulis 3 kali 2. Mari kita perhatikan tabel 2.1 di sini. Ya. Tabel 2.1 yaitu formasi faktor bilangan. Ternyata faktor bilangan 6 itu terdiri dari 1, 2, 3, dan 6. 1 dikali 6 hasilnya 6. Ya. 2 dikali 3 hasilnya 6. 3 dikali 2 hasilnya 6. Ya. 6 dikali 1 hasilnya 6. Faktor bilangan 6 ternyata 1, 2, 3, dan 6. Ya. Itu. Nah, 6 itu merupakan hasil dari 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, ya. Seperti pada gambar ini, ya. 6 kali 1. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, dan 3, dan 6. Ya. Dengan demikian, kalian dapat menyimpulkan pengertian faktor bilangan. Ya. Faktor bilangan A habis dibagi B. Ya. Dinotasikan A per B. Itu faktor bilangan. Himpunan, ya. Faktor. Tahu faktor kan penyebab. Penyebab adanya 6. Ya, tentu ada penyebabnya.
Kenapa sampai adanya 6? Satu merupakan penyebab dari adanya angka 6. 1 kali 6, 6. Berarti penyebab angka 6 itu ada angka 1. Itu faktor. Itu secara sederhana ya kalau saya berpikir ya. 2 penyebab. Angka 2 adalah penyebab adanya angka 6. Bilangan 6. Bilangan 2 penyebab adanya bilangan 6. Karena 2 dikali berapa? Dikali 3. Yang hasilnya 6. 3 juga merupakan penyebab dari adanya bilangan 6. 3 dikali 2 hasilnya 6. Maka dari itu anak-anak, dasar dari faktor bilangan ini ya, kalian harus mengetahui perkalian. Itu. Nah, di sini ada contoh 2.1, kalian lihat. Tentukan faktor bilangan dari 30. Faktor atau penyebab. Penyebab. Angka-angka siapa yang dapat menyebabkan hasil bilangan 30? 1 kali berapa yang hasilnya 30? 1 kali 30. 2 kali berapa yang hasilnya 30? 2 dikali 15. 3. Adakah 3 dikali berapa yang hasilnya? Angka 30. 3 dikali 10. 4. Apakah ada angka 4 yang merupakan yang dapat menghasilkan bilangan 30? 4 dikali berapa yang hasilnya 30? Coba kalian pikir. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. 4 kali 7, 28. 4 kali 8, berapa? 32. Udah lewat. 5 kali berapa yang hasilnya? 30. 5 kali 5, 25. 5 kali 6, 30. Berarti 5 termasuk 6. 6 kali 5, 6 kali 5, 30. 7. 4 kali 7 udah 8. 5 kali 7, 35. Udah lewat. 8. Udah lewat tadi. 9. 10. 10 kali 3. Dan juga 15. 15 dikali 3. Berarti yang merupakan faktor bilangan 30. 1, 2, 3, 5, 10, 15. 3, 5, 6, 10, 15. Itu. Ya. Yang merupakan bilangan, faktor bilangan dari 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15. Nah yang berikut 45. Intinya adalah kalian harus mengetahui perkalian. Dasar dari semuanya. Ya, kalian cari sendiri ya di rumah ya, 45. Di sini kita lanjut kelipatan bilangan. Ya, apa itu kelipatan bilangan? Apakah hampir sama? Apakah sama dengan faktor bilangan? Ya jelas berbeda. Walaupun dasarnya kita harus mengetahui perkalian. Kita lihat. Nah, kelipatan bilangan di sini untuk mencari ya hasil bilangan yang dikalikan atau dijumlahkan secara berulang-ulang dari bilangan tersebut. Kalau hasil kali dengan bilangan yang dikali. Bilangan asli dikalikan dengan bilangan yang dikali. Ya. Bilangan asli contoh 1 sampai 10. Bilangan yang dikali 2 misalnya. 1 sampai 10 harus tahu hasilnya. Jika dikalikan dengan 2, masing-masing dikalikan dengan 2. 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, dan seterusnya sampai 10 kali 2. Itu. Maka dari itu, ya, kelipatan bilangan itu untuk mencari hasil dari perkalian bilangan yang merupakan pengali dengan bilangan asli. Ya, bilangan asli dikali dengan bilangan yang akan dikalikan itu. Ya, itu. Ya, seperti itulah ya gambarannya. Di sini ada sebuah perumpamaan. Ya. Pada hari Minggu, Beni, Edo, dan Udin bermain
taplak di halaman depan rumahnya. Mereka bermain secara bergantian sesuai dengan urutan masing-masing. Jika semula Udin mendapat urutan ketiga, maka urutan keberapa saja Udin bermain lagi. Jika Udin bermain sebanyak 4 kali, pada urutan keberapa Udin bermain lagi? Coba didiskusikan dengan teman. Kita lihat pada tabel 2.2, urutan bermain taplak. Di situ ada nama, baris pertama ada nama, baris kedua ada urutan. Ya, kita lihat bagaimana cara memahami kelipatan bilangan. Apa arti dari kelipatan bilangannya? Kita berpikir dulu. Di sini ada tabel ya. Baris pertama ada nama, baris kedua ada urutan. Ya, nama. Misalkan Beni urutan pertama, Edo urutan kedua, Udin urutan ketiga, dan seterusnya sesuai dengan tabel berikut. Nah, karena mereka sudah menentukan urutan, Beni urutan pertama, Edo urutan kedua, Udin urutan ketiga. Yang ditanyakan, urutan berapa saja Edo bermain? Dan jika Edo bermain sebanyak 4 kali, berapa saja ke urutannya? Dan urutan keempat, dan jika Edo bermain sebanyak 4 kali pada urutan keberapa? Ya, itu. Edo bermain pertama kali pada urutan keberapa? Tentunya urutan ketiga, karena sudah ditentukan urutan pertama tadi Beni, urutan kedua Edo, urutan ketiga Udin. Nah, Udin bermain yang kedua kalinya pada urutan keberapa? Pasti urutan ke-6. Melihat pola ini, ya, jika Udin bermain yang ketiga kalinya, berarti Udin mendapat urutan ke-9. Jika melihat pola ini ya, teman-teman, berarti di sini merupakan kelipatan bilangan 3. Ya, 1 kali 3, 3. Artinya Udin bermain pertama kali pada urutan ketiga. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Udin bermain yang kedua kali, artinya pada urutan ke-6. 3 dikali 3 sama dengan 9. Udin bermain yang ketiga kalinya pada urutan ke-9. 4 dikali 3 sama dengan 12. Udin bermain yang keempat kalinya pada urutan ke-12. Simple itu, ya, kelipatan bilangan. Ini untuk mengetahui jalur perkalian. Kelipatan bilangan itu sendiri penjumlahan berulang-ulang. Tidak jauh berbeda. Penjumlahan berulang-ulang, perkalian itu kelipatan bilangan. Perhatikan tabel di atas ya. Nah, Udin akan bermain pada urutan ketiga, ke-6, ke-9, ke-12. Nah, Udin bermain yang keempat kali pada urutan ke-12. Udin bermain yang pertama kali pada urutan ketiga. Itu kalian harus lihat. Nah, contoh yang ke-2.2. Tentukan kelipatan bilangan berikut. Bilangan 5, 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5, 4 kali 5, 6 kali 5, 7 kali 5, dan seterusnya. Kelipatan bilangan 5. Habis 5, ditambah 5 lagi, ditambah 5 lagi, ditambah 5 lagi, sampai seterusnya. Asalkan ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5. 5, tambah 5, 10, tambah 5, 15, tambah 5, 20, dan seterusnya. Ya, ditambah 5 terus. Kelipatan 5. Tuh. Ada bahasa seperti ini, anak-anak. Jika kamu meminjamkan saya uang 10.000, saya akan menggantikan 2 kali lipat. 2 kali lipat dari 10, berarti dia harus menggantikan 20.000. Kelipatan dari bilangan 10, 2 kali dari kelipatan bilangan 10, hasilnya 20.000. Sungguh baik kan orang itu kalau misalkan dia mengganti uangnya 2 kali lipat dari pinjamannya. Sungguh baik. Nah, kita lihat kelipatan dari bilangan 11 ya.
Berarti 1 kali 11, 2 kali 11, 3 kali 11, dan seterusnya. Nah, di sini ada tugas. Pada halaman 54 ada tugas. Ya, kalian mencari faktor bilangan dari 25, 100, 64, 36, 72. Ya, situ. Nomor 2. Di situ ada tabel, tugasnya di situ beri tanda silang pada bilangan yang merupakan faktor dari 80. Ya, beri tanda silang saja. Nomor 3, tentukan kelipatan dari bilangan berikut. Nomor 4 dan nomor 5. Ya, nanti kalian kirim hasil tugasnya, kalian tulis hasil tugas itu pada buku, cara menyelesaikannya, cara penyelesaiannya bagaimana ditulis, jangan hanya tulis jawabannya saja. Dan tugas itu difoto lalu dikirim ke pesan pribadi Bapak di Edmodo. Ya. Batas pengumpulannya yaitu hari Rabu tanggal 2 bulan 9 tahun 2020 batas sampai jam 12.59 malam. Oke. Pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang faktorisasi prima. Ya. Nanti kalian bisa membaca di buku apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan. Sampai di sini saja pertemuan kita. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan jika ada yang masih bingung dan masih sulit untuk menemukan pengertian pembelajaran kita pada hari ini, boleh kalian tanyakan di Bapak melalui WA atau japri langsung kepada Bapak. Oke, terima kasih. Salam jumpa lagi di minggu depan.